Film ini mengisahkan tentang Adam Clay, seorang mantan agen rahasia yang kini menjadi peternak lebah. Ia dulunya bertugas memburu koruptor di seluruh dunia, dan kini hidupnya sudah tenang dan damai. Namun ketenangannya terusik ketika sahabatnya Eloise Parker, seorang pensiunan guru yang menjadi korban penipuan phishing yang membuatnya bunuh diri. Rasa kehilangan dan kemarahan yang membara dalam diri Adam, sehingga ia bertekad untuk memburu para pelaku penipuan yang telah menyebabkan kematian sahabatnya Eloise. Dengan keahliannya sebagai mantan agen rahasia, ia bertekad untuk membalaskan dendam sahabatnya. Di awal film, kita melihat Adam Clay sedang mengurus sarang lebah yang ia pelihara di tempat tinggalnya. Ia menyewa sebuah tempat di belakang garasi milik seorang guru sekolah yang sudah pensiun bernama Eloise Parker. Meskipun mereka berdua tinggal secara terpisah, namun keduanya sangat akrab dan bersahabat satu sama lain. Dan Clay mengakui bahwa Eloise adalah satu-satunya orang yang telah merawatnya. Pada suatu hari, Eloise membuka laptopnya dan terkena peringatan virus. Kemudian, ia menghubungi nomor telepon yang ada di aplikasi antivirus itu, yang menghubungkannya ke pusat panggilan yang dioperasikan oleh para operasi penipuan phishing bernama United Data Group. Kepala pusat panggilan yang bernama Mickey Garnett, ia mengumpulkan tim karyawannya untuk mendengarkan pembicaraannya dirinya dengan Eloise. Lalu ia menyuruh Eloise untuk memasang perangkat lunak antivirus yang terhubung ke semua akunnya yang bernilai lebih dari $2 juta dari badan amal yang sedang dikelolanya. Kemudian, mereka menguras semua uang yang ada di akunnya tersebut, dan Eloise terlambat saat dia menyadari bahwa uang yang ada di dalam rekeningnya sudah habis terkuras oleh para komplotan penipuan tersebut. Dengan sangat putus asa, kemudian Eloise memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara para penipu yang sudah berhasil menguras semua uang milik Eloise, mereka sangat bersuka cita atas keberhasilannya. Mereka merayakan keberhasilan mereka tanpa mereka sadari bahwa keberhasilannya merupakan titik awal kehancuran bisnis haram mereka. Malam harinya, Clay pergi ke rumah Eloise setelah Eloise mengundangnya untuk makan malam bersama, dan Clay membawakannya sebotol madu untuknya. Namun, pada saat di dalam rumah, Clay mendapati sepucuk senjata api di dekat mayat Eloise, dan beberapa menit kemudian putri Eloise bernama Verona Parker yang bertugas sebagai agen FBI tiba, dan keduanya menemukan Eloise yang meninggal dunia dengan luka tembak di kepalanya. Lalu, Verona pun menuduh Clay sebagai pelaku pembunuh ibunya. Kemudian, Verona menangkap Clay dan menginterogasi dia. Tetapi setelah diadakan penyelidikan, di gagang pistol itu tidak ada sidik jari Clay, dan para polisi menyimpulkan bahwa Eloise murni bunuh diri. Sementara Verona, ia melihat laptop almarhumah ibunya yang masih menyala dan melihat seluruh tabungannya habis terkuras oleh pelaku penipuan. Di sini, Verona mulai paham kenapa ibunya melakukan bunuh diri. Setelah mengetahui itu, Verona pun meminta maaf kepada Clay dan ia juga mengetahui bahwa Clay adalah satu-satunya orang yang sangat dekat dengan almarhum ibunya. Lalu, Verona memberitahu Clay bahwa ibunya telah ditipu. Semua uang pensiun dan uang dana untuk amalnya sudah habis terkuras oleh para penipu itu, hingga ia frustasi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mengetahui itu, kemudian Clay segera menghubungi tim organisasi lamanya Beekeepers untuk mendapatkan informasi tentang para pelaku penipuan phishing yang telah menipu Eloise yang menyebabkan dirinya mati secara tragis. Setelah mendapatkan informasi dari tim Beekeepers, kemudian Clay segera pergi ke pusat gedung United Data Group dengan membawa 2 jerigen bahan bakar bensin, dan sesampainya di sana, Clay langsung menghajar 2 orang petugas keamanan yang sedang berjaga di luar gedung. Saat di dalam gedung pusat panggilan, Clay langsung menghajar salah seorang karyawan yang ada di tempat itu, dan menyiramkan bahan bakar bensin ke semua ruangan dan peralatan komputer yang ada di tempat tersebut. Kemudian, Clay menyuruh semua karyawan yang ingin selamat untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum semuanya habis terbakar. Kemudian, kepala pusat panggilan bernama Garnett, ia datang bersama 4 orang penjaga keamanan untuk menghabisi Clay. Namun dengan mudahnya Clay dapat melumpuhkan ke-4 orang penjaga keamanan tersebut. Setelah itu, Clay memasang bom di dalam gedung tersebut, dan menyuruh Garnett untuk segera keluar dari dalam pusat panggilan itu sebelum gedung itu meledak, hingga gedung itu pun hancur berkeping-keping. Verona dan rekannya Matt Wiley, mereka sedang menyelidiki kantor pusat panggilan itu yang sudah hangus terbakar. Sementara Garnett, ia menghubungi bosnya bernama Derek Danforth. Derek adalah seorang bos besar pemilik sebuah perusahaan keamanan yang menjalankan skema penambangan data tempat UDG bekerja. Garnett memberitahu Derek tentang apa yang telah dilakukan oleh Clay yang telah menghancurkan gedungnya. Kemudian, Derek menyuruh Garnett beserta anak buahnya pergi ke rumah Eloise untuk mencari keberadaan Clay di sana. Sesampainya di sana, kemudian mereka menghancurkan sarang lebah milik Clay, dan mereka pun melihat Clay saat masuk ke dalam garasi, lalu mereka masuk ke dalam garasi untuk menghabisi Clay. Namun, Clay yang sudah mengetahui kedatangan mereka, ia pun berhasil membunuh satu persatu anak buah Garnett.
Garnet yang ketakutan, ia melakukan tembakan secara membabi buta. Kemudian, Clay muncul lalu memotong jari tangan Garnet dengan gergaji mesin. Lalu, Clay membawanya ke atas jembatan dan mengikatnya. Clay memberi kesempatan kepada Garnet untuk menelpon Derek. Dan Garnet pun memberitahu Derek bahwa orang yang telah menghancurkan gedungnya adalah seorang peternak lebah. Setelah itu, Clay mengikat tubuh Garnet yang diikatkan ke mobil pick-up-nya yang membuat ia terlempar ke dalam sungai hingga mati. Setelah itu, Clay berbicara dengan Derek lewat telepon dan mengancam akan memburunya kemanapun ia pergi. Lalu, Derek meminta bantuan kepada seorang kepala keamanan perusahaan bernama Wallace Western untuk mencari tahu identitas Clay. Dan setelah ia mengetahui bahwa Clay adalah seorang mantan beekeepers, Wallace menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Kemudian, Wallace memberitahu Derek untuk waspada, karena dia baru saja telah membuat marah orang yang salah. Kemudian Wallace menghubungi ibunya Derek bernama Jessica Danforth, dan Jessica memohon kepada Wallace untuk melindungi putranya. Kemudian Wallace segera menghubungi Badan Keamanan Negara, Direktur CIA bernama Janet Howard, atas apa yang telah dilakukan oleh Clay. Dan dengan bantuannya, lalu Janet menghubungi tim Beekeepers untuk menangkap Clay dengan mengirim salah satu anggotanya. Saat Clay sedang berada di pom bensin, seorang anggota tim Beekeepers, Anisette Landers, langsung menabrakkan mobilnya ke arah Clay dan menembaki dia. Dan Clay berhasil menghindari tembakannya. Kemudian mereka berdua pun bertarung. Landers yang mulai terdesak, kemudian ia menembaki Clay dengan senapan otomatisnya secara membabi buta. Namun tembakannya meleset, lalu Clay melemparkan botol berisi madu yang mengenai kepalanya. Setelah itu, Clay membakarnya hingga mati. Janet kemudian memberitahu Wallace tentang kematian anggota timnya Anisette, dan peternak lebah memilih untuk tetap netral saat situasi berkembang. Sementara itu, Verona dan Wiley melanjutkan penyelidikan mereka tentang peristiwa yang terjadi saat ini, dan Verona mulai mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah keterlibatan Clay. Wallace mengumpulkan tim pasukan khusus dan menjelaskan kepada mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Beekeepers, karena mereka dipanggil untuk memperbaiki tindakan korupsi di seluruh dunia. Ia memperingatkan mereka tentang apa yang mungkin direncanakan Clay, dan memerintahkan untuk menangkap Clay. Sementara Clay, ia masuk ke dalam markas Beekeeper, dan Clay menemukan alamat 9 Point Center, tempat di mana Derek mengoperasikan pusat panggilannya. Para anggota tim FBI mereka berkumpul setelah menerima dana dari wakil direktur bernama Prick untuk menuju ke gedung 9 Points. Namun, dari tim Wallace sudah ada di sana. Kepala tim tentara bayaran, Pettis memerintahkan para karyawan pusat panggilan untuk segera mengungsi agar bisa mengantisipasi kedatangan Clay. Dan Clay yang sudah tiba di tempat itu, ia memukuli para anggota FBI yang sedang berjaga-jaga sebelum masuk ke dalam pusat panggilan dan melawan anak buah Pettis. Setelah melumpuhkan Pettis beserta anak buahnya, kemudian Clay menginterogasi seorang manajer pusat panggilan dengan menjepit staples ke tangannya, dan ia pun menyerahkan semua identitas Derek. Verona yang sudah tiba di tempat itu, ia mencoba membujuk Clay untuk menghentikan aksinya, agar ia tidak membalas dendam. Namun Clay bersikeras untuk menghabisi orang-orang yang telah membuat sahabatnya mati bunuh diri. Dan pada saat Clay pergi, Verona dan Wiley menemukan semua bukti bahwa Derek adalah sebagai dalang dari semua peristiwa itu. Setelah Wallace mengetahui bahwa Clay berhasil lolos lagi, ia menyarankan kepada Derek untuk tinggal sementara bersama ibunya agar lebih aman, karena ibunya memiliki tim dinas rahasia yang menjaga keselamatannya. Dan Derek pun menuruti perintah Wallace dan pergi ke rumah ibunya Jessica yang berada di tepi pantai. Sementara itu, Verona dan Wiley, mereka sedang berdiskusi dengan Prick, dan mereka menyimpulkan bahwa Clay sedang mengejar Jessica karena Jessica membiayai dana kampanyenya dengan menggunakan uang curian dari Alois. Lalu, Prick memberi mereka cek kosong untuk melakukan apapun untuk bisa menghentikan Clay. Dengan penjagaan yang sangat ketat, agar Clay tidak bisa masuk ke dalam rumah Jessica, para anggota FBI dan para penjaga keamanan mereka berkumpul di rumah besar itu pada saat sedang diadakan pesta. Namun, Clay berhasil menyelinap masuk dengan menyamar sebagai Secret Service. Wallace dan Derek bersiap-siap dengan tim tentara bayaran lain, ditambah dengan salah seorang pria bernama Lazarus, yang mengaku bahwa ia pernah membunuh salah seorang tim Beekeepers dengan mengorbankan kakinya. Sementara itu, Derek dan ibunya Jessica, mereka duduk di sebuah ruangan bersama Prick, yang bertanya kepada mereka tentang UDG. Ternyata Derek telah membiayai dana kampanye ibunya Jessica dengan menggunakan uang curian itu, dan pengungkapan itu yang membuatnya merasa menyesal. Clay yang sudah berada di halaman rumah Jessica, ia melawan lebih banyak para penjaga saat dia akan masuk ke dalam rumah besar tersebut.
tersebut. Hingga akhirnya Clay bertarung dengan Lazarus, seorang pembunuh bayaran yang mengaku pernah membunuh anggota Beekeepers. Dan Clay pun berhasil membunuh Lazarus dengan menikam lehernya. Kemudian Clay masuk ke dalam kamar Jessica dan pada saat Jessica akan mengakui semua kesalahan anaknya, Derek langsung menodongkan senjatanya ke arah Jessica untuk dijadikan sandera agar Clay tidak membunuhnya. Verona dan Wiley pun masuk dan berusaha untuk menghentikan Clay agar ia tidak menambah korban, dan Derek menolak untuk menyerah dengan menyandera ibunya. Namun Clay dengan cepat melepaskan tembakannya ke arah kepala Derek hingga mati, yang membuat Jessica shock. Kemudian Clay segera melompat keluar jendela, menuju pantai dan Verona yang hampir saja menambatnya. Ia mempertimbangkan lalu membiarkan Clay melarikan diri, mengingat Clay telah menegakkan keadilan bagi ibunya dan juga korban phishing lainnya. Sementara Clay berhasil lolos dengan menggunakan peralatan selam yang sebelumnya telah ia persiapkan, kemudian ia berenang ke tengah lautan. Dan setelah Clay menghilang, muncul seekor lebah yang terbang di atas kepalanya. Dan film pun selesai.